Jadi sesuai dengan pertanyaanmu toh, apa Bud, bahwa menyikapi situasi pagebluk sekarang ini sing corona gitu, sing memakan korban yang sangat besar di seluruh dunia termasuk di Indonesia juga toh. Bahwa biyen aku pernah ngomong ya karo kowe bahwa sebelum adanya pagebluk kuwi, bahasa alam itu akan memberikan sinyal atau bahasa alam ya. Aku mbien wis tau ngomongke bahwa jauh hari sebelum adanya virus corona ini bahwa musim kemarau itu terlalu panjang dulu tuh. Sangat panjang ya dulu ya. Musim kemarau, terus musim penghujan juga panjang. Itu sudah merupakan bagian dari sinyal alam semesta yang diberikan kepada kita. Itu artinya apa nak menurutku? Itu percepatan zaman ki dipercepat nih. Zaman ki dicepat kayak untuk menuju ke zaman baru. Untuk menuju ke zaman anyar. Nah, alam itu sudah memberikan suatu sinyal, suatu isyarat kepada manusia. Tinggal bagaimana manusia itu bisa mengartikannya bahasa alam itu. Atau bisa menyikapinya, karena tetap ya yang jenenge wong Jawa ya itu kan biasanya jadi ceko itu tanda-tanda tanda-tanda alam, tanda-tanda bahasa alam itu biasanya wong biyen iki wis ngerti itu. Ilmu titen. Nah, masyarakat Jawa itu sudah familiar, sudah terbiasa untuk mengenal sing jenenge ilmu titen. Nah, musim kemarau yang panjang, kemudian musim penghujan yang juga panjang, bulan-bulan yang lalu atau tahun-tahun yang lalu, jauh hari sebelum terjadinya wabah ini, itu sudah terjadi. Dan kita sudah merasakannya, efeknya dari percepatan zaman itu. Dan kemudian setelah zaman kita percepat, semakin cepat lajunya dirangkap tahun ini dipercepat diringkes ya, artinya benar diringkes kuwi. Untuk menuju ke zaman baru itu kan pasti karena kan zaman anyar itu terjadinya perubahan zaman itu karena sebelumnya atau zaman sebelumnya itu kan rusak masalahnya. Rusaknya apa? Manusia itu tidak selaras, tidak bisa mengharmonikan, atau mereka kebanyakan tidak menebarkan energi yang positif, rak selaras dengan sesama manusia, dengan seluruh isinya dan juga alam semesta. Itu yang menyebabkan ketidakseimbangan atau tidak harmoni. Alam rusak, tatanan bermasyarakat juga bergeser, moralitas dari masyarakat juga mulai menurun. Nah, itu salah satu dari contoh ya. Artinya zaman itu sudah memasuki zaman yang rusak. Zaman rusak itu akhirnya kan alam itu akan meregenerasi dirinya sendiri dan seluruh isinya. Nah, meregenerasi dirinya sendiri itu alam itu memulihkan dirinya sendiri. Karena alam juga rusak, diperkosa oleh manusia. Tambang-tambang diperkosa, gunung dikeruk dan sebagainya diperkosa, hutan-hutan ditebang, sehingga tidak harmoni. Akhirnya ketidakharmonian atau ketidakseimbangan itu menciptakan gejolak alam yang menimbulkan kehancuran yang berefek merugikan juga bagi manusia dan seluruh isinya. Itu seperti itu. Nah, alam akhirnya kan memulihkan dirinya sendiri, otomatis alam memulihkan dirinya sendiri, dandani untuk memulihkan dirinya sendiri juga akhirnya otomatis
mempengaruhi itu memulihkan seluruh isinya, itu jelas, itu pasti. Kan ngono. Mempengaruhi tatanan kehidupan. Itu artinya memasuki zaman baru. Sebelum memasuki zaman baru itu artinya bahwa dengan meregenerasi dirinya sendiri itu bergejolak asli, zaman peralihan bergejolak. Atau alam bergejolak. Kemudian dalam masyarakat contohnya kayak ini timbullah wabah atau pagebluk yang banyak sekali memakan korban, yang sangat banyak juga ya, yaitu yang termasuk itu juga merupakan gejala dari proses menuju ke zaman baru. Nah, kemudian tak utarakan lagi, dalam zaman baru nanti atau zaman anyar nanti, zaman itu memasuki zaman yang otomatis kan beda dengan zaman sebelumnya. Ya. Zaman anyar iki mengko adalah zaman spiritual tinggi, Bu. Atau zaman kesadaran tinggi atau kesadaran murni. Kesadaran itu tidak sadar hanya dari sisi sadar mong lambe lames atau dari pemikiran, itu enggak, tapi murni kesadaran yang di dalam rasa pangrasa atau rasa sejati kesadaran yang tumbuh itu. Kesadaran yang timbul, muncul, disertai dengan perilaku yang sesuai dengan rasa sejati atau batin kita. Jadi apa yang kita utarakan itu akan sesuai dengan perilaku kita. Zaman ini menuju ke situ. Nah, zaman kesadaran tinggi atau zaman kesadaran murni itu artinya zaman menuju ke tingkat zaman spiritual tinggi. Artinya seperti itu. Jadi sudah tidak ada batasan lagi gitu, antara manusia dengan Tuhannya, atau antara energi manusia dengan energi alam semesta. Itu alam semesta itu membuka pintu gerbangnya lebar-lebar, atau Tuhan itu membuka pintunya lebar-lebar untuk manusia yang mempunyai kesadaran tinggi atau kesadaran murni, sehingga apa yang dia panjatkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia doakan, apa yang dia inginkan, itu cepat terkabul. Itu satu itu ya. Yang kedua juga zaman dimana nandur kuwi ngunduhi cepet, orang nganggo gantalan dino. Jadi apa yang kamu lakukan di zaman anyar nanti, baik itu negatif maupun positif, itu langsung akan menuai. Ora nganggo suwi. Zaman ini menuju ke situ. Ora nganggo suwi, langsung diganjar katakan ngono. Karo sing gak urip. Karena memang pintu dari kekuatan energi alam semesta atau frekuensi dari alam semesta itu membuka lebar, atau kuasa ning Gusti kuwi dibuka lebar-lebar supaya manusia itu gitu yang mempunyai kesadaran tinggi atau kesadaran yang murni itu bisa cepat tersambung atau terkoneksi dengan Gusti Kang Murbing Jagat atau dengan kekuatan alam semesta. Itu menurutku. Terus menurutmu ini pertanyaan apa? Nah, apa yang dimaksud dengan istilah itu? Kita menjadi yang istilahnya manusia yang sejati itu. Apakah sudah mewakili? Manusia yang sejati. Nah, artinya manusia yang sejati kan mungkin menurutku ya, artinya manusia yang sejati itu ya aku mau bahwa manusia yang sejati di alam atau di zaman yang baru ini dia mulai dodok rasane supaya nanti muncul kesadaran murni dalam rasa sejati ini atau dalam batin ini. Karena apa? Karena Tuhan itu bersemayam dalam diri kita. Doyo hurip nur hurip Gusti Kang Murbing Jagat kuwi manjing jroning rasa sejati atau jroning rasa pangrasa. Jadi kuwi mau
diharapkan menjadi manusia yang sejati itu manusia yang mempunyai tingkat kesadaran. kesadaran yang tinggi. Dia tuh melihat ke dalam dirinya sendiri, gitu. Melihat ke dalam jati dirinya sendiri untuk selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri supaya menjadi yang paling baik, yang terbaik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi teman, sedulur, dan bagi masyarakat sekitar, juga bagi lingkungan alam semesta. Karena apa? Setiap manusia itu kan, atau setiap makhluk itu punya energi, Bud. Jadi energi itu akan saling terhubung satu sama lain. Lah jika manusia itu mempunyai energi positif, dia akan menebarkan energi positif juga di lingkungan sekitarnya dan juga di lingkungan alam semesta dan isinya. Jadi harmoni, akhirnya terjadilah suatu keselarasan. Kalau itu satu manusia, kalau 2, 3, 4, 5 dan 10 banyak, itu alam semesta akan terjadi keselarasan yang yang global itu. Harmoni akhirnya, Bud. Maksudnya itu. Tapi sebaliknya, jika manusia banyak menebarkan energi negatif, satu orang, 2 orang, terus kemudian kolektif atau banyak, ya akhirnya timbullah efek itu tidak harmoni dalam lingkungan sekitarnya, isinya, seluruh isinya, dan alam semesta menjadi tidak harmoni, akhirnya menjadi rusak tatanan kuwi, kan ngono kuwi. Akhirnya menjadi rusak karena kolektif, sifatnya kolektif, menebarkan energi yang kolektif. Kolektif itu banyak artinya, Energi negatif itu energi tentang negatif, keserakahan, angkara murka dan sebagainya yang bersifat itu negatif, iri, dengki, angkara murka dan sebagainya, sifat-sifat alwama, sifat-sifat abang. ini juga tentang hawa nafsu tadi. Tentang hawa nafsu itu seperti itu. Jadi kalau jiwa manusia itu mempunyai jiwa yang manusia sejati, itu harus mengkesampingan daripada hawa nafsu tadi. Maper hawa nafsu itu harus, itu wajib. Manusia harus bisa moper hawa nafsu ini, ngilangi ora iso, tapi dipoper, dikondisikan, dikurangi, ditekan, ditahan. Ya ditahan ini dengan apa, atau dikurangi itu dengan apa? Dengan lelaku, dengan sesirih, dengan tirakat, dengan ngurang-ngurangi kesenangan ragawi, supaya membakar nafsu, bakar sifat alwama, sifat angkara murka jroning nafsu iki. Aja nganti menungso aku dikuasai karo nafsu. Nek menungso dikuasai karo nafsu, ya tidak akan ada petunjuk dari Tuhan. Dia melaku karena dituntun mbek nafsune, bukan dituntun dengan petunjuk saka Tuhan atau sadari Gusti. Akhirnya mlakune yang malang sungsang, nerjang sungsang, menciptakan ketidakharmonian, ketidakselarasan. Itu maksudnya, Bos. Benar lagi? Iya. Jadi seperti itu. Jadi eling lan waspada, karena ini zaman ini memasuki gerbang ke zaman baru, gitu. Ya, memasuki zaman baru itu kan terjadi peralihan zaman, gejolak alam. Itu kita harus bisa membaca sinyal-sinyal dari alam semesta, bahasa alam, bahasa semesta, kita harus bisa membacanya. Gitu, kita ngerti dewi dengan momone suara jelegur ini, dentuman jelegur itu 1 bulan. Kan aku sama begitu wi. Yeah. Sebelum terjadi dentuman atau jelegur kuwi, aku semua nggo kuwi mbut nggunamu wis krungu lho suara jelegur ngono kuwi kan. Nah, ana suara jelegur ya kudu eling lawas padha mbut, hati-hati kan aku ngono. Itu salah satu dari
bahasa alam atau sinyal alam semesta supaya manusia itu eling lan waspada. Gitu. Bagi menungso sing duweni rasa, gitu. Duweni rasa pangrasa sing selantiasa mengolah kepekaan batin atau kepekaan rasane. Dia pasti akan gagapi, dia pasti akan mengolah bahasa alam itu. Dia pasti akan berpikir, ini apa? Ini bahasa alam kok ngetokke tondo seperti ini itu. Ini meh ana apa? Basa alam ngono kuwi. Iki pane meh ana apa iki? Duh Gusti, nganggo ping jagat terus kesana. Wonten menapa niki Gusti? Nah, ngono to. Takon karo awake dhewe lho cara niki batin lho cara niki. Gelar gulung rasa. Digelar lan digulung rasane kuwi. Diolah rasane. Ana kejadian napa mehan iki? Duh Gusti, mugi tansah panjenengan maringi perlindungan dan keselamatan dumateng kawula, keluarga kula, sanak kadang lan bangsa Indonesia. Ngono. Semoga tidak terjadi apa-apa. Jikapun mungkin kehendak Tuhan akan terjadi sesuatu, ya kita harus eling lan waspada. Eling lan waspada. Awake dhewe padha wae apa ngetutke alur dari sungai kali. Aja nganti keli awake dhewe. Oleh aliran derasnya sungai. Awake dhewe kudu iso dadi nahkodane bagi diri kita sendiri dan otomatis juga nahkodane untuk keluarga. Supaya ora keli terhanyut oleh derasnya alur aliran dari sungai tersebut. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kasdot. Terus seperti itu. Zaman itu tadi. Otomatis yang istilahnya sing tindak tanduk Allah atau elek. Bakal kesapu wae jaga. Lah tanda-tanda sing iso bertahan menungso yang bagaimana? Siji ya. Menungso sing tansah nyekel eling lan waspadane jaba maupun jero, dia selalu ya gondeli mak secara bahasa awam itu feeling, intuisi. Padahal feeling dan intuisi itu petunjuk kan kuwi atau kata hati, kerentek, kerentek. Orang yang selantiasa eling lan waspada kuwi kan denen artinya eling lan waspada kuwi enggak hanya ingat dan waspada ra lho. Ingat dan waspada itu njaba jero lho. Eling kahanan njaba juga eling kahanan jeroning pribadi. Eling jeroning pribadi kuwi artinya apa? Dia selalu ngasah mlebu jroning rasa pangrasa, mlebu jroning jagat cilike iki. Introspeksi dan mlebu jroning jagat cilike. Mengenal, dia berusaha untuk mengenal Tuhannya. Mengenal Gustine sing manjing jroning rasa pambudi. Rasa pambudi kuwi nur urip, daya uriping Gusti. Aja lali bahwa setiap menungso kuwi ana daya uripe. Lah daya uripe kuwi saka sapa? Daya urip kuwi saka Gusti Ngangmurbing jagat. Manjing jroning rasa pambudimu, rasa pangrasamu, rasa sejatimu ya kuwi dununging Gusti Ngangmurbing jagat. Jagat kuwi loro, jagat cilik atau jagat gedhe. Jagat cilik ki ya dununging awakmu blegering ragamu.
kabeh kuwi ya jagat cilik. Njaba njero kuwi jagat cilik. Jagat gede kuwi ya alam semesta dan seluruh isinya jagat gede kuwi. Artine dununging menungso nek kepengin ngerti dununging urip ingkang sejati ya kudu iso mlebu jroning rasa pambudimu, mlebu jroning jagat cilikmu, ngerteni dununging Gusti kang murping jagat sing manjing jroning rasa pambudimu. Ya teman. Nah wis iso ngerti dununging Gusti jroning rasa pambudi, jroning rasa sejati. Kuwi wis manunggal. Nyawiji antaraning menungso kalian Gusti kang murping jagat. Jadi mlakumu lampah lakumu ya toh dalam kehidupanmu sehari-hari iki tansah pinaringan pituduh marang Gusti kang murping jagat. Kowe mlaku jangka saja karo jangka itu sudah merupakan petunjuk. Artinya Gusti maringi pengayoman. Wibut. Tapi nak wong sing nyembah dununging nepsu gitu. Nyembah dununging angkara murka, ya setiap perbuatan, setiap langkahnya itu langkah nepsu. Langkahnya angkara murka sing wis nguasai jagat cilik iki. Jadi sudah tidak ada petunjuk dari Gusti, dari Tuhan. Ora ana petunjuk wisan. Gugu karepe dhewe, gugu nepsune dhewe yang diterima ya akhirnya sesuai dengan itu tadi, glondonging nepsune kuwi sing diumbar-umbar ngono. Negatif artine ngono. Ketoke mungkin positif tapi hasil akhirnya entek-entekan niku negatif. Maksudnya kuwi menurut muga aja nganti awake dhewe seperti itu karena zaman itu wis memasuki zaman ketuhanan, zaman duwe kekuasaan Gusti, zaman wis pintu ning Gusti wis dibuka lebar gitu. Zaman spiritual iki wisan, spiritual tinggi, zaman kesadaran murni, zaman kesadaran tinggi, zaman di mana tidak akan ditolerir lagi oleh Tuhan, oleh Gusti sesuatu yang berbau pengerusakan, baik pengerusakan terhadap dirinya sendiri, sesama dan seluruh isinya dan alam semesta. Itu tidak akan bisa ditolerir oleh Gusti murping jagat karena nandur ngunduh iki wis ora ana gantalan dina monggo. Apa yang kamu lakukan baik itu positif maupun negatif itu akan langsung ngunduh nalika ora nganggo gantalan dina. Artinya kan secara pengetahuan nih, frekuensi tinggi, sinyal frekuensi tinggi dari alam semesta itu dibuka lebar, jadi besar sekali. Nah itu kesempatan bagi setiap manusia yang mau untuk mengolah kesadaran murninya atau kesadaran tingginya, itu semakin bisa untuk mendekatkan dirinya dengan Tuhan, dengan Gustine, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah secara Jawane ya kuwi mau olah rasa gitu, mlebu no jagat cilike, mlebu jroning rasa pambudi, rasa sejatine gitu. Menep gelar gulung jati diri ning diri supaya awake dhewe iki iso manunggal kalian jroning gitu, manunggal jroning daya uriping Gusti kang murping jagat sing manjing jenjem jroning
manusia. Seperti itu. Dan apakah nantinya setelah era zaman anyar pulus metu, pola dan karakter dari masyarakat itu akan berubah juga? Otomatis itu akan berpengaruh. Karena apa? Zaman ini memasuki zaman kesadaran murni, pure aware. Basa Londone. Pure aware atau kesadaran murni, kesadaran yang original, kesadaran ini menungso sing sejati. Menungso ini sebenarnya diparingi sifat aslinya, original aslinya ini diparingi sifat-sifat Gusti atau sifat ketuhanan di dalam dirinya sendiri. Rasa menungsone, rasa kemenungsane, rasa manusiawine, kemanusiaannya, rasa ketuhanane. Kuwi wis ana dalam diri setiap manusia. Nah, kenapa itu bisa tertutup? Bisa membutakan manusia itu karena sifat angkara murka. Karena nafsu. Karena manusia yang mengumbar nafsu yang tidak bisa memperhawa nafsune. Dia membiarkan nafsunya itu merajai rogone, merajai atau menguasai seluruh kehidupan. Sehingga apa yang dia lakukan akhirnya selalu berhubungan dengan kerusakan-kerusakan negatif lah caranya, yang berpengaruh kepada lingkungan sekitar. Itu nak wong siji. Dan secara kolektif, nak secara akeh rusak buat tatanan bermasyarakat. Moralitas menurun. Alam semesta juga rusak. Iya rambut. Seperti itu. Terus nggak tahu, ini kan bisa dikatakan baru memulai di zaman yang baru. Ketika kita sudah memulai di zaman yang baru, nah hubungan manusia dengan manusia jelas manusia sudah mulai baru. Tapi bagaimana kita menyadari hubungan baik dengan alam? Bagaimana kita menyelaraskan alam? Menyelaraskan alam ini, jadi artinya ora dipotong-potong ya. Maksudku ora. Jika kamu punya energi positif, pikiran positif, itu otomatis sikap dan perbuatan itu juga akan positif. Gitu. Ya, kamu saya ngomong ke setiap makhluk dan seluruh alam semesta itu mempunyai energi. Manusia itu mempunyai energi. Dan itu akan terhubung satu sama lain, akan terhubung dengan sesama manusia, terhubung dengan alam semesta dan seluruh isinya. Itu maksudku. Jadi jika aku punya pikiran yang positif, kemudian sikap dan tindak tandukmu kan juga otomatis positif. Benar gak? Dan itu akan terkoneksi, terhubung, energi positifmu itu akan terhubung dengan sesama manusia. Dengan orang terdekatmu, dengan keluarga, dengan konco, dengan masyarakat lingkungan, dengan lingkungan sekitar, dan dengan alam semesta. Halo, kowe bersikap baik, pikiran positif. Contoh rasa terus, maupun latar ngarepmu kuwi, dalan ngarep omahmu iki ngono ngarep kuwi. Akeh godhong-godhong tiba kotor, mbok saponi. Pamane kon sing dak duwe mbok saponi. Itu kita menebarkan energi positif toh. Berarti kita kan positif, kita perbuatan kita baik untuk lingkungan, untuk alam semesta supaya ora kotor isi. Nah, supaya dalan iki dadi resik. Jadi wong lewat itu juga enak ndelokke, terus ora dadi sampah, ora dadi nyampah, ora malah penyakit. Juga oksigen yang
apa yang ada di sekitar situ tuh bisa menjadi tersirkulasinya tuh menjadi bagus, atau sirkulasinya itu menjadi bagus. Karena numpuk-numpuk dari sampah kan, jadi otomatis oksigennya kan juga sirkulasi ini kan juga tidak bagus untuk kita hirup kan koi. Ya, itu contoh kecil seperti itu. Jadi selaras dengan alam semesta itu contoh kecilnya itu seperti itu. Jadi tidak harus kita pikirkan menyelaraskan alam semesta itu kita harus berbuat yang di luar kemampuan kita. Ya udah, dengan hal-hal kecil itu kita sudah menyelaraskan dengan alam semesta, gitu. Dengan kita menjaga keselarasan lingkungan sekitar, menanam pohon pun loh, nandur wit-witan, entah itu ntir lombok, entah itu wit, entah palawija, entah pohon, nano apa lahan sing turah loh. Itu sudah menciptakan sebuah keselarasan. Pokoknya kok gunung-gundul buat tanduri, wah itu sudah benar, karena situ alamnya akan selaras, karena orang bakal longsor, karena kan banyak tumbuhan, tanaman, pohon di sana, dan sirkulasi dari udara itu juga akan bagus. Nak nandur wit-witan di sekitar lingkungan, reboisasi dan sebagainya, gitu. Itu kan juga langsung bisa kita rasakan efeknya dari positif, sikap positif yang kita tebarkan dalam lingkungan. Itu contoh kecil seperti itu. Rampung, wis.